Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Zhu Tianji. Setelah di episode kemarin, Lin Fei kaget karena berinkarnasi ke masa depan. Lalu siapa yang menyerang Lin Fei dengan pedangnya? Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Lin Fei yang sedang mempelajari peta. Akan tetapi pada saat yang sama, ada pedang yang melayang ke arah Lin Fei. Dengan refleksnya dia pun bisa menghindari pedang tersebut. Setelah itu Lin Fei memadamkan lilin yang ada di depannya. Di luar ruangan terlihat Li Chun dari puncak pedang tajam dan Song Yang dari puncak seimbangan giok. Song Yang lalu menghampiri Lin Fei yang telah mengembalikan pedangnya untuk meminta bantuan. Akan tetapi Lin Fei malah menyuruh Song Yang untuk mengusirnya. Tapi Song Yang tidak berani mengusirnya karena Li Chun adalah murid utama Master Pedang. Lin Fei pun memutuskan untuk menanganinya. Dia langsung keluar menyusul Li Chun yang menuju ke tempat Yu Yuehua. Si Li Chun yang sedang mabuk lalu mengetuk pintu dan menyuruh Yuehua untuk keluar. Namun pada saat Li Chun mengintip dari pintu, Yuehua sedang mengeluarkan jurus. Li Chun pun langsung diserang sampai dia terpental ke belakang. Saat Yuehua keluar, si Li Chun langsung terpesona oleh kecantikannya. Saat itu juga datang Lin Fei dan Song Yang. Saat tiba di sana, pandangan Lin Fei langsung tertuju pada pedang cahaya bulan yang dipegang oleh Yuehua. Song Yang lalu mengatakan kalau mereka harus menghentikan Li Chun. Li Chun lalu kembali menghampiri Yuehua, akan tetapi dia langsung diserang oleh Yuehua. Untungnya dia diselamatkan oleh Lin Fei. Setelah itu Lin Fei mengatakan kalau ini adalah puncak keseimbangan giok, bukan puncak pedang tajamu. Li Chun yang mendengar itu langsung menyerang Lin Fei, sampai terjadi pertarungan di antara mereka. Li Chun lalu menyerang dengan jurusnya, akan tetapi Lin Fei bisa menghindari semua serangannya, yang membuat Song Yang dan Yuehua kaget. Saat Li Chun akan menyerang lagi, Lin Fei menghentikannya dengan menendang batu ke perutnya, yang membuat dia kesakitan dan menghentikan jurusnya. Setelah itu Lin Fei mengatakan kalau kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Kemudian dia berjalan ke arah Li Chun, lalu menendang dan menginjak-injak Li Chun. Li Chun yang ditendang lalu meminta ampun pada Lin Fei. Song Yang lalu meminta Lin Fei untuk berhenti memukulinya, karena Li Chun sudah mengaku salah. Li Chun lalu berpikir untuk melapor pada gurunya. Setelah itu dia mengeluarkan sifat pengecutnya dan lari. Song Yang mengetahui Li Chun akan melapor ke gurunya, dia langsung panik. Akan tetapi berbeda dengan Lin Fei yang terlihat santai. Sambil mengatakan kalau guru terlibat, dia akan menanggung resikonya sendiri. Song Yang lalu pamit pada Yuehua dan pergi dari sana. Setelah melihat semuanya, Yuehua mulai curiga dengan Lin Fei, karena jiwanya terlihat berbeda. Akan tetapi dia tidak memperdulikannya lalu masuk ke rumah. Li Chun lalu melapor pada gurunya Lin Fei yang bernama Luo Shenxiao. Dia mengatakan kalau muridnya mencoba membunuh orang lain. Namun pada saat Shenxiao menanyakan siapa orangnya, lalu datang Lin Fei yang mengaku kalau orangnya. Song Yang mencoba untuk menjelaskan semuanya, tapi dia disuruh diam oleh gurunya. Shenxiao malah ingin meminjam batu roh pada Lin Fei,
Kemudian Lin Fei mengatakan kalau batu roh yang dipinjam bulan lalu saja belum dikembalikan. Li Chun mengatakan kalau menurut aturan dia harus dikirim ke gunung es misterius. Tapi Shen Xiao malah ingin membawa Lin Fei pergi untuk bersembunyi, yang membuat Lin Fei heran dengan gurunya itu. Lin Fei beralasan kalau kau menyembunyikanku, gajimu pasti akan dipotong. Dia berkata seperti itu karena gunung es misterius adalah tempat yang ingin dia kunjungi. Shen Xiao lalu menyarankan agar Lin Fei dihukum untuk menjaga tungku pedang. Akan tetapi Lin Fei menyogok gurunya dengan batu roh, sehingga dia akan dikirim ke gunung batu es misterius. Sebelum pergi, Lin Fei lalu meminjam lentera kuning milik gurunya itu. Setelah itu dia berangkat menuju ke gunung es misterius dengan Song Tianxing dari menara puncak hukuman. Sesampainya di sana terlihat masa lalu dari Lin Fei saat kebersamaannya dengan gurunya dulu. Saat itu Lin Fei datang sambil membawa 2 buah es krim, dan salah satunya dia berikan kepada gurunya. Terlihat mereka berdua mengobrol sambil makan es krim. Mereka tampak menikmati kebersamaannya dan tertawa bersama-sama. Setelah itu Lin Fei dan Song Tianxing berjalan masuk ke gua gunung es. Lalu Song Tianxing mengatakan kalau bukan karena sekte Weijanku yang mengawasi tempat ini, akan banyak monster yang mengamuk di dunia Luofu. Kemudian mereka berdua sampai ke bagian dalam gua es. Si Song lalu mengajak Lin Fei ke perkemahan, lalu mengatakan kalau kita akan mengalahkan monster di kota Yinhe, dan minimal harus mengerahkan 10 monster tiap hari. Kalau tidak, kau akan dikirim untuk menjaga tambang. Lin Fei lalu mengatakan kalau ada sedikit monster di siang hari, dan aku ingin pergi ke sana sekarang, sehingga membuat Si Song menjadi kesal. Mereka berdua pun lalu pergi dan sampai di Sungai Yin. Si Song lalu membuka pasung yang ada di tangan Lin Fei dan pergi meninggalkannya. Sebelum pergi dia memberikan pedang pada Lin Fei. Lin Fei lalu menyusuri tempat itu. Saat berjalan dia diikuti oleh monster ular terbang. Akan tetapi Lin Fei berhasil mengalahkannya hanya dengan 1 kali serangan, dengan cara memotong kepala ular itu. Dia lalu mengubah inti monster itu menjadi esensi untuk memperbaiki senjata. Akan tetapi itu belum cukup dan Lin Fei pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia melawan gerombolan ular terbang yang membuatnya menjadi kewalahan, yang ternyata itu hanyalah mimpi yang dialami oleh si Song Tianxing. Setelah itu dia bergegas menyusul Lin Fei. Sesampainya di tempat tujuan, si Song langsung berteriak memanggil nama Lin Fei. Tapi semua mimpinya itu tidak terjadi karena Lin Fei baik-baik saja. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba muncul Raja Iblis Ular dari dalam air. Lin Fei langsung menyerang ular itu sampai ular itu berhasil dikalahkan, yang membuat Song Tianxing sangat kaget dan tidak percaya. Si Song lalu mencurigai pedang yang dipakai oleh Lin Fei, karena Lin Fei bisa menjadi sangat kuat. Dia lalu menukar pedangnya dengan pedang milik Lin Fei. Lalu datang iblis ular yang langsung diserang oleh Si Song menggunakan pedangnya Lin Fei. Akan tetapi pedang itu langsung patah karena kulit ular itu sangat keras. Lin Fei yang melihatnya lalu menyerang ular itu. Sama seperti biasanya, ular itu langsung dikalahkannya. Setelah itu Lin Fei mengikat Si Song di sebuah batu dan mengatakan kalau darah murni adalah kesukaan para monster. Selang beberapa saat, muncul monster dari air. Namun setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Zhu Tianji episode 2 ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya.
Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar, agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.